Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari Sabat Tuhan, untuk berbakti pada Tuhan pada minggu pagi hari ini. Semua karena kemurahan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk bisa menyapa, memberikan senyum dan salam satu sama yang lain. Dalam setiap kesenangan, dalam setiap kesukaan dan kesusahan kita, dalam setiap badai kehidupan, dan pada saat iman kita mulai lemah, kita selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan penolong bagi setiap orang yang percaya dan patuh kepadanya. Mari kita bersama menyambut kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian PPR 1 nomor 162, ku percaya padanya.
Kami mengucap syukur hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, dan setiap kami diperkenan menghampiri Tuhan, Allah yang kudus, yang menguduskan setiap kami di pagi hari ini, sehingga kami dilayakkan untuk menghampiri akan Tuhan. Kami ingin menyerahkan ibadah di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, dan dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan bergereja yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari dalam kehidupan setiap kita terus mohon Roh Kudus memenuhi hati kita, dan penyertaan Roh Kudus itu yang akan memampukan setiap kita untuk hidup benar dan berkenan, karena roh kebenaran itu yang menyertai kehidupan setiap kita akan menolong diri kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ketika penyertaannya pada Tuhan anugerahkan kepada kita, maka semua akan menjadi baik adanya. Yakini dan imani dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengalami kuasa Tuhan serta kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita berkeluarga maupun kehidupan kita bergereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga kita dikaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Kita akan selalu mengingat akan kasih-Nya, penyertaannya setiap waktu dan sepanjang kehidupan kita. Kita naikkan pujian ingat kasih-Nya.
kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Komisi Perempuan. Seperti firman Tuhan pada Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Kita akan naikkan pujian kita, jika jiwaku berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk sepanjang minggu ini Engkau menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami selalu percaya Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami. Terus di pagi hari ini, kami bersatu hati berdoa buat visi misi tahun kedua, setiap program yang telah direncanakan, kiranya Tuhan Yesus turut bekerja, menyertai agar apapun yang kami rancangkan, kami rencanakan, dapat kami laksanakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami secara khusus berdoa buat pelaksanaan pembangunan penambahan ruang sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil.
Tuhan mencukupkan setiap dana yang kami butuhkan. Diberkati juga untuk program emeritasi, persiapan emeritasi hamba-Mu. Biarlah Tuhan sertai dan berkati segala sesuatu yang dibutuhkan untuk emeritasi hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang reka-rekakan segala sesuatunya. Diberkati anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam kepanitiaan. Biarlah Tuhan sertai mereka terus bersatu hati, bergandengan tangan, mewujudkan yang terbaik untuk gereja kami. Diberkati juga untuk bulan keluarga dan hari ulang tahun gereja kami Tuhan. Segala kegiatan, rencana, rancangan yang telah disusun bersama panitia dapat kami laksanakan. Tempat yang akan kami gunakan, kebaktian yang telah kami rancangkan, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk program-program kami. Diberkati juga untuk pencarian calon hamba Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menyediakan hamba Tuhan yang terbaik sesuai versi Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat gereja kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga untuk sidang raya sinode yang akan dilaksanakan bulan Agustus. Dan PGMB 4 sebagai panitia, tempat yang akan dipakai Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dana yang dibutuhkan, Tuhan yang akan mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegerakan misi GGKMI, PIPKA dan juga misi-misi yang lainnya. Biarlah mereka yang Tuhan utus dijauhkan dari segala hal buruk. Mereka diberkati kesehatannya, mereka diberkati keselamatannya. Berkat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam kegerakan misi. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Banyak jiwa yang dimenangkan, pertobatan terjadi. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga berdoa untuk Yayasan Esther, PAUD dan TK Bang Sri dalam penerimaan peserta didik baru. Tuhan Yesus yang akan memberkati orang tua untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah PAUD dan TK Esther Bang Sri. Tidak hanya untuk kecerdasan secara akademik, tapi juga biarlah iman dasar anak-anak semakin diperkuat lewat pendidikan di PAUD dan TK Esther. Diberkati kepala sekolah TK dan PAUD, diberkati seluruh guru yang Tuhan percayakan dalam pendidikan, diberkati juga pembimbing, pembina kerohanian PAUD dan TK Esther. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkati seluruh jajaran bangsa dan negara kami, diberkati keamanannya, diberkati kesejahteraannya. Tuhan yang akan reka-rekakan, diberkati untuk pemerintahan yang lama yang telah usai, dan juga untuk pemerintahan baru yang akan dilantik. Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk Kabupaten Jepara dan Kecamatan Bang Sri, di mana kami bertempat tinggal, bergereja, dan mencari nafkah. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati tanah, air, udara yang setiap hari kami hirup. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan menyertai. Secara khusus kami berdoa untuk pemulihan kesembuhan Ibu Uning, Bapak Hermi Janta, Bapak Rudi Sinaga, Bapak Liston Pardamaian, dan juga untuk persiapan operasi yang kedua Ibu Rina. Tuhan turut ikut campur tangan dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu ini. Setiap tenaga medis dan obat-obatan yang dipakai, apapun yang menjadi sarana kesembuhan anak-anak-Mu, Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. Diberkati keluarga yang mendampingi anak-anak-Mu, mereka Tuhan taruh roh kasih sayang dengan ketulusan dan keikhlasan hati untuk mendampingi anak-anak-Mu ini di dalam masa sakitnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke atas tangan-Mu. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan, sebab pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh memikirkan apa yang benar, yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Biarlah pikiran Kristus yang boleh ada di dalam hati kami, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan di pagi hari ini kami serahkan doa-doa kami. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Utari. Akan kita lantarkan dengan pujian kita, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus,
Mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Kami membuka hati kami dan diri kami untuk kebenaran firman Tuhan, yang terus akan memurnikan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup, perjalanan iman, sungguh kami semakin memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dipenuhi dan dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. 2 minggu yang lalu kita merenungkan bersama-sama tentang kuasa Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Bagaimana Roh Kudus bekerja melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Bahkan kasih yang Tuhan beri, yang bekerja di dalam kehidupan kita, juga tidak bisa diukur apakah panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, yang mengirimkan Roh-Nya kepada seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja atau berkuasa melakukan banyak hal itu. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lewat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita, maka Roh yang berkuasa itu di pagi hari ini mengingatkan kepada kita, menyertai setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu menyertai setiap perjalanan hidup setiap kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang yang beriman kepada Kristus, tidak hanya sebatas hanya mengucapkan kata beriman, tetapi dalam perjalanan hidup kita juga merasakan kebaikan, kemurahan, kasih Allah yang melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita, maka kita juga diajak untuk mengasihi Allah di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara,
Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi akan Allah? Atau hanya sekedar saya percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata di dalamnya tidak ada kasih yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan. Hanya sebatas tanggung jawab atau kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kita diajak bersama-sama bahwa mari kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mengasihi maka tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi kasih itu juga harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan konkret, sehingga kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau, apakah orang tua kepada anak atau pasangan suami istri, maka tidak hanya sekedar menjadi pemanis bibir, menyenangkan hati, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Wujud kasih suami kepada istri apa? Wujud kasih istri kepada suami apa? Apakah pasangan kita merasakan tentang kasih yang kita ucapkan kepada pasangan kita? Atau merasa bahwa hambar, tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih sebagai satu ungkapan cinta kasih pasangan suami istri? Seringkali pasangan suami istri atau orang tua anak memberi kejutan-kejutan kecil. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa ia mencintai, ia mengasihi, ia memberikan perhatian lebih dari yang lainnya. Lalu bagaimana ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan? Maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, jika Bapak Ibu Saudara mengaku mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi akan Tuhan, maka kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya perintah-perintah tertentu yang gampang-gampang saja, yang kecil-kecil saja, atau mungkin sebaliknya, yang sulit-sulit saja, yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika kita mengasihi akan Tuhan, maka kita harus menuruti segala, itu berarti semua tiada terkecuali perintah-perintah berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, lalu diwujudkan untuk melakukan segala perintah Tuhan, maka kita mengakui bahwa Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa, masih banyak lubang-lubang yang ada di sana sini. Bahkan apalagi kita hidup di dalam dunia yang carut marut, dunia di mana dikuasai oleh roh jahat. Wahyu pasal 12 ayat 9, 1 Yohanes 14 ayat 30. Bahkan dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa
si jahat. Kita hidup di dalam dunia di mana situasi, suasana, keadaan dikuasai oleh si jahat. Yang terus-menerus merongrong kita untuk menarik kita bersama-sama agar kita menjauh daripada Tuhan. Agar kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi lingkungan, situasi, keadaan tidak mendukung akan setiap kita. Tidak hanya situasi, suasana, dan keberadaan dunia yang dikuasai oleh si jahat, tetapi juga diri kita sendiri, keinginan kedagingan kita, juga sama-sama ingin mempengaruhi kita untuk jauh daripada Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, maka mustahil kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan yang kita jalani. Keinginannya melakukan A, tetapi yang kita lakukan adalah B. Itu pun Rasul Paulus juga mengakuinya. Oleh karena itu, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah tarik-menarik dunia dan kedagingan kita, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dan kita jalani, satu bagian kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati di dalam kehidupan setiap kita, karena kita sudah merasakan kasih Kristus. Tapi ada bagian lain yang menarik kita untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, Tuhan akan mengirim penolong bagi setiap kita. Dan penolong itu adalah Allah sendiri lewat Roh Kudus-Nya yang diberi dan dilimpahkan kepada kita. Namanya penolong, maka pasti dia akan sanggup untuk menolong segala keterbatasan dan ketidakberdayaan setiap kita. Tidak hanya Allah, tetapi sesama manusia saja, ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah penolongku, Dia lebih daripada kita, karena Dia mampu mengatasi segala kesulitan dan pergumulan kita. Lebih-lebih yang menjadi penolong itu adalah Allah sendiri. Bukankah ini satu kabar sukacita, kabar yang luar biasa yang Tuhan beritahukan, limpahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan katakan kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Karena Allah adalah Maha Kuasa dari apapun, dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan Allah yang Maha Kuasa itu menjadi penolong di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Semua mungkin kalau Tuhan mau, Tuhan menghendaki dan Tuhan hendak menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan setiap kita. Selalu tepat pada waktunya. Waktunya bukan waktu sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tetapi tepat waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kalau itu adalah waktu Tuhan, maka itulah yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah yang adalah penolong lewat Roh Kudus itu dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya. Akan menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Penyertaan Roh Kudus itu akan ada terus untuk menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau kita sedang bergumul, kalau kita sedang mengalami masalah, maka ingat Bapak Ibu dan Saudara bukan sedang seorang diri. Ingat ada Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Bahkan tidak hanya sekedar menyertai, firman Tuhan katakan Ia tinggal di dalam diri kita. Sehingga jikalau satu waktu muncul pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak membangun, maka ingatlah bahwa ada Roh Kudus, Roh penolong yang menyertai kita dan tinggal dalam diri kita yang akan menolong sehingga rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang menghantui setiap kita dengan sendirinya akan tersingkir di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita masih muda, kita produktif, kita sehat, kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan sesuatu. Ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak bisa menghasilkan sesuatu, bahkan tubuh semakin lemah dan berkurang. Bahkan mungkin anak-anak tinggal di luar kota, jauh daripada kita. Kadang-kadang rasa takut, rasa khawatir menyelubungi hati setiap pribadi lepas pribadi. Satu waktu ibu saya berkata, besok piye ya? Nek saya sudah tidak bisa apa-apa, siapa yang akan merawat saya, bilang begitu. Karena dia melihat tetangganya sudah tua, anak-anaknya semua di luar kota, dan dia tinggal di rumah sendiri. Lalu saya berkata, ibu punya anak banyak, bisa pilih mana yang ibu mau. Semua bersedia untuk merawat, menolong. Lalu saya berkata kembali, seandainya semua anak-anak tidak pinter, tidak bisa menolong ibu. Tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang akan mereka-rekakan, yang akan menolong dengan cara Tuhan pakai siapapun untuk menolong ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kadang-kadang kita juga demikian. Tapi yakinilah bahwa Roh penolong itu,
Roh Kudus itu yang akan menyertai kita, dia akan menolong setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Mungkin kita juga akan berpikir bagaimana dengan masa depan anak-anak kita yang masih kecil. Tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Yang kalau kita melihat di televisi menjadi miris. Di rumah sepertinya baik-baik saja. Anaknya penurut, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh orang tuanya. Sepertinya taat kepada agama. Tetapi di luarnya brutal, luar biasa. Itu pun terjadi atas kehidupan yang ada sekarang ini. Tetapi yakinilah kalau kita di dalam Tuhan, anak-anak kita ajarkan hidup takut akan Tuhan. Maka anak-anak ada di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak disertai oleh Tuhan. Anak-anak akan ditolong oleh Tuhan. Penolongnya bukan kita, tetapi Tuhan langsung yang akan menolong anak-anak yang kita kasihi. Yang terpenting adalah tanamkan cinta kepada Tuhan. Tanamkan hati yang mengasihi Tuhan. Maka selebihnya serahkan kepada Tuhan. Karena roh penolong itu sendiri yang akan memimpin dan menuntun anak-anak kita. Kadang-kadang mungkin kita juga berpikir, bagaimana dengan perjalanan hidup bergereja kita? Dengan berjalannya waktu, apakah gereja tetap dapat eksis? Apakah gereja akan terus ada di tengah-tengah kehidupan pengaruh-pengaruh dunia yang ada? Bapak, Ibu, dan Saudara, roh penolong, roh yang menyertai yaitu Roh Kudus, dia akan menyertai terus-menerus sepanjang zaman, sepanjang situasi dari satu generasi ke generasi lain. Roh penolong itu tidak akan pernah berhenti menyertai kita. Apakah generasi yang lalu Tuhan pakai dengan cara Tuhan lewat Roh Kudus bekerja? Maka di generasi sekarang pun Roh Allah juga menyertai kita, menolong kita dalam bentuk situasi-situasi yang lain, pergumulan-pergumulan yang lain, sehingga membuat iman jemaat tetap bertumbuh. Dan ketika mungkin generasi kita mulai dipanggil oleh Tuhan di generasi berikutnya, ketika ada orang yang mengasihi dan percaya akan Tuhan, maka roh penolong itu juga akan menyertai generasi berikutnya dengan cara Allah. Sehingga gereja tetap ada, keluarga tetap ada. Karena ada roh Allah yang menyertai dan menolong selama-lamanya. Sehingga dengan demikian mengajak kepada kita untuk kita tidak menjadi takut dan tawar hati. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa persembahkan sebagai kasih kita kepada Kristus kita lakukan di zaman, di generasi kita yang Tuhan percayakan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang akan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ketika mungkin rasa takut, rasa khawatir, kesulitan mulai kita alami di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka ingatlah sabda kebenaran firman Tuhan ini. Roh penolong itu akan menyertai kita dan roh penolong itu tinggal di dalam hati kita.
Dan Dia akan menyertai terus-menerus selama-lamanya di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Roh Penolong yang menyertai kita, yang tinggal di dalam hidup kita disebutkan adalah Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu yang tinggal dalam diri kita akan memimpin. Memimpin itu artinya kita dipimpin. Kalau dalam kehidupan ini kita menyerahkan kepada Tuhan sebagai pemimpin kita, Roh Kudus yang memimpin perjalanan hidup kita, maka hidup kita akan dipimpin kepada hal-hal yang benar. Di tengah-tengah persimpangan-persimpangan hidup, di tengah-tengah kadang-kadang kita bingung. Bagaimana caranya kita tidak tahu, mana yang akan kita pilih kita juga bingung. Di tengah-tengah keterbatasan kita, Roh Penolong itu yang menyertai kita, di mana Ia Roh kebenaran, Dia yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Sehingga ketika kita mempercayakan dipimpin oleh Roh Kudus, maka keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang benar. Pilihan-pilihan yang membawa kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan adalah benar dan berkenan kepada Tuhan, yakinilah seberat sesulit apapun, keadaan Bapak Ibu Saudara pasti tetap akan baik-baik saja. Karena ada Roh Kudus yang menolong, memimpin kita, mengarahkan kita kepada terang kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan batasi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tetapi mari kita izinkan kita membuka hati seluas-luasnya. Roh Kudus memimpin kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membuka hati kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, di tengah-tengah kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan kita, ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam diri kita, maka Roh kebenaran itu akan menguatkan, mengokohkan, akan memberi jalan keluar yang terbaik, akan memimpin kita, menuntun kita, sehingga sampai pada satu titik kita akan mengalami pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Contoh yang sangat ekstrim mungkin kita bisa melihat dalam Alkitab, kisah Stefanus. Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, Roh Kudus yang menolong dia, Roh kebenaran itu menuntun dia. Meskipun secara fisik dia mengalami kesakitan, mengalami penderitaan karena dirajam batu sampai meninggal. Tetapi Roh penolong itu tidak membiarkan begitu saja. Roh penolong itu memberikan satu penglihatan kepada Stefanus. Dia melihat kemuliaan Allah, sehingga di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan,
ada damai sejahtera, ada sukacita dalam dirinya. Meskipun pada akhirnya ia harus mengalami kematian, tetapi ia melihat kemuliaan, melihat surga yang terbuka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi hati kita. Mari kita memohon Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun hidup kita. Mari kita berkata kepada diri kita sendiri, kita menundukkan hati, menundukkan diri kepada Tuhan, dan membuka diri agar Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan setiap kita. Maka kita akan mengalami penyertaan, pertolongan, kasih, dan kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami, iman kami, kasih kami kepada Kristus. Kami sungguh mengucap syukur karena kami tidak sedang berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Tetapi Tuhan kirimkan dan anugerahkan kepada kami Roh penolong yang akan menyertai kami dan tinggal di dalam hati kami, yang menuntun kami kepada kebenaran sehingga setiap kami disanggupkan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang begitu dekat atas hidup kami. Allah yang begitu peduli dan mengasihi akan setiap kami. Lewat Roh Kudus, Roh Allah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami tidak perlu takut dan tawar hati, cemas dengan segala kesulitan pergumulan selama kami ada di dalam dunia ini. Karena kami punya pengharapan di dalam Kristus, bahwa lewat Kristus ketika kami percaya dengan sungguh-sungguh, kami mengasihi Kristus, maka Roh Allah Tuhan taruh di hati kami untuk menolong dan menyertai kami, memimpin dan menuntun kami di dalam kebenaran. Pagi hari ini kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, penuhi hati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatinya melimpah dengan rasa syukur. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mampu menangkap isi hati Tuhan. Melakukan dengan sukacita dan sukarela, dengan ketaatan penuh. Karena ada Roh Kudus yang memimpin di dalam hidupnya. Dan kami juga percaya, Roh Kudus yang memimpin dan bekerja atas hidup seluruh sidang jemaat di tempat ini, yang akan membawa setiap anakmu, akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, yang akan memenuhi hati dan memancar keluar di dalam hidup setiap sidang jemaatmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika Roh Kudus menguasai seluruh hidup setiap kami, maka kegerakan rohani akan terjadi atas kehidupan seluruh jemaat. Hati yang begitu mencintai Tuhan kuat ada dalam setiap kami. Dan kami dengan kerendahan hati, dengan kesadaran penuh, belajar taat, melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan memimpin kami, menyertai kami dan menuntun kami kepada jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin.
Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik yang telah kita persiapkan. Kita akan mendasari persembahan pada pagi hari ini dengan firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kami persilakan petugas persembahan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan mengingatkan pada setiap kami bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami boleh menjalani kehidupan ini, karena ada Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau, dan setiap kami boleh mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Saat ini Tuhan kami juga ingin mempersembahkan persembahan kami untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Kiranya Kau layakkan Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh penolong yang sejati, Tuhan mengaruniakan kita untuk menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Dan Tuhan selalu memimpin hidup kita. Kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan memimpin hidupku, PPR 1 nomor 121. Tenang
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Di tengah-tengah ibadah dan pada akhir ibadah ini, dengan penuh rasa syukur kami memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Bapak Yonatan William, untuk Ibu Yuni Hartina ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun, sehingga lewat keluarga yang dikasihi akan dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan kasih Kristus yang mereka sudah terima di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan memberkati untuk kesehatan, Tuhan memberkati untuk pekerjaan, demikian juga Tuhan memberkati untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu ini. Bahkan kami mohon kepada Tuhan, terus tambahkan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu akan semakin berakar kuat di dalam pengiringan kepada Kristus, dan lewat hamba-hamba-Mu ini mereka akan dipakai menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, karena mereka mengalami Kristus yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan Roh-Nya kepada setiap kami. Bahkan Roh itu menolong kami, menyertai kami dan tinggal di dalam kami, serta menuntun kami di dalam jalan yang benar, sehingga membawa kepada kebenaran demi kebenaran di dalam Kristus. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam sepekan ini, agar terus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, hidupnya dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.